Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di perkuliahan pengantar ilmu pertanian. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan usaha tani, yaitu pertanian berladang berpindah, pertanian subsisten, pertanian komersil, dan usaha pertanian konglomerasi. Baik adik-adik, kita mulai dari pengertian ilmu usaha tani terlebih dahulu. Kita lihat di sini yang perlu digarisbawahi adalah menurut Sukartawi, ilmu usaha tani itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Efektif artinya dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya. Efisien jika pemanfaatan sumber dayanya itu mengeluarkan output yang melebihi input. Kalau menurut Mosher, usaha tani disebut sebagai pertanian rakyat dari kata farm dalam bahasa Inggris. Di sini farm adalah suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu. Apakah dia seorang pemilik, penyangkap, atau manajer yang digaji. Adik-adik harus mengetahui bahwa faktor-faktor produksi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah lahan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah manajemen. Untuk faktor produksi tanah, ini adalah faktor produksi yang paling pokok, paling penting. Terbukti di sini dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dengan faktor produksi yang lain. Artinya ada sewa bagi hasil di sana yang sesuai dengan permintaan dan penawaran tanah dalam masyarakat pada daerah tertentu. Lalu faktor produksi lainnya adalah tenaga kerja. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, tenaga kerja itu bisa dari dalam ataupun luar keluarga. Digunakan untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan usaha tani tersebut, mulai dari persiapan bibit, pengolahan tanah, tanam, penyangan, pemupukan, pengairan, panen, dan pasca panen. Kemudian yang ketiga tadi modal. Modal ini adalah salah satu yang menentukan keberhasilan usaha tani. Namun masih relevan sekarang ya. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani kecil dengan luasan lahan yang sempit dan permodalan yang rendah. Yang selanjutnya adalah manajemen. Jadi faktor produksi manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan tentang apa, kapan, dan di mana. Lalu berapa besarnya usaha tani yang dijalankan. Intinya, ilmu usaha tani ini memperhatikan cara-cara petani, bagaimana caranya memperoleh, lalu bagaimana caranya dia memadukan sumber daya yang ada, kemudian dan bagaimana cara mengelolanya. Karena sumber daya itu terbatas dan kita memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan maksimum. Baik, untuk sejarah usaha tani sendiri itu dimulai dari pertanian berladang berpindah. Kita lihat di sini, sistem ladang merupakan suatu bentuk peralihan dari tahap pengumpul ke tahap penanam. Tadinya kita ada di tahap pengumpul saja, tidak menanam, tapi hanya memetik, mengumpulkan dari tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang sudah ada. Kemudian kita akan ke tahap penanaman, jadi menanam sendiri untuk kemudian dipanen. Kita lihat untuk pertanian berladang berpindah ini, pengolahan tanahnya ini sangat minimum. Sehingga produktivitas ini bergantung
pada lapisan humus yang terbentuk dari sistem hutan. Tanaman yang diusahakan umumnya tanaman pangan, misalnya padi, jagung, maupun umbi-umbian. Nah, dilihat di sini, apakah masih ada yang melakukan pertanian ladang berpindah? Contohnya yaitu di lereng Gunung Salak di Jawa Barat. Mereka mempraktikkan peladangan berpindah dengan menanam padi, jagung, dan ketela. Karena kan kaki Gunung Salak itu adalah kaki gunung api, jadi tanahnya itu subur. Ada perbedaan antara ladang berpindah dan pertanian. Kalau ladang berpindah, dia dibuka dengan cara lahannya digunduli terlebih dahulu. Jadi dihabiskan dulu yang ada di sana tuh tanaman-tanamannya, biasanya dengan cara dibakar. Jadi membuka lahan yang untuk peladangan berpindah itu dibakar. Setelah dibakar, baru kemudian disiapkan, diolah untuk ladang berpindah itu pertanian. Tapi diolahnya sangat minimum. Sistem rotasi digunakan. Area dibudidaya selama beberapa tahun, kemudian ditinggalkan kosong untuk regenerasi. Regenerasi kaitannya sama pemulihan tanahnya. Jadi kalau sudah tidak subur, nanti pindah lagi. Atau sudah beberapa tahun di lahan itu, kemudian nanti pindah lagi ke area yang lain. Tapi kalau pertanian, di lahan pertanian memang lahan yang khusus untuk melakukan budidaya. Menurut Sulistina tahun 2014, dampak dari perladangan berpindah ini kita lihat yang pertama terjadi musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Terjadi pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Terjadi penurunan kesuburan tanah secara drastis. Terjadi perubahan iklim mikro dan iklim makro. Terjadi gangguan habitat satwa. Terjadi penurunan biodiversitas. Dan terjadi peningkatan luas lahan alang-alang. Jadi banyak yang kekurangannya ya, banyak kekurangannya dari lahan atau ladang berpindah ini. Sehingga menurut Sulistina, kita harus mengurangi laju perladangan berpindah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan peraturan yang terstruktur. Dimulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Lalu mengembangkan model perladangan agroforestry. Kalau agroforestry itu adalah wanatani. Biasanya kita menanam di hutan tanpa kita harus menebang pohon-pohon yang besar atau tanaman-tanaman yang memang sudah ada di sana. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini caranya untuk mengurangi laju perladangan berpindah. Lalu usahanya untuk mengurangi dampak dari ladang berpindah, kita bisa melakukannya dengan metode tanpa olah tanah, pengolahan tanah minimal, dan pengolahan tanah menurut kontur, supaya tanahnya tidak rusak. Kemudian, setelah adanya masa atau zaman ladang berpindah, yang sebenarnya sampai saat ini juga masih ada ya, terutama di lereng-lereng gunung. Sekarang ada namanya pertanian subsisten. Kalau disebut subsisten, artinya kegiatan pertaniannya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga petani itu sendiri. Bagaimana ciri-cirinya? Di sini yang pertama, komoditi yang diusahakan, biasanya untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Bisa tanaman, bisa ternak, yang disebut sebagai komoditas primer.
Kemudian cirinya yang kedua adalah teknologi yang digunakan itu rendah. Sehingga kalau teknologinya rendah, biasanya produktivitas dan kualitasnya juga rendah. Lalu yang ketiga, pengelolaan usahanya hanya berdasarkan pengalaman atau tradisi. Lalu yang keempat, moto dari pertanian subsisten ini adalah hidup untuk hari ini. Hari ini untuk hidup hari ini. Sehingga tidak mudah bagi petani untuk mengadopsi teknologi di bidang pertanian. Karena yang penting bisa makan. Hari ini bisa makan. Seperti itu. Kemudian, ciri-ciri lainnya adalah mengedepankan semboyan safety first. Intinya, mereka tidak mengizinkan adanya tanaman komersial yang bisa membahayakan substansi mereka, kecuali mereka sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan subsisten. Jadi, biasanya kan kalau tanah banyak nih, misalnya seseorang punya tanah yang banyak ya di desa. Nah, dia tidak akan, kalau dia punya prinsip subsisten, dia tidak akan melepaskan tanahnya kalau dia memang tidak, kalau dia belum terpenuhi subsisten. Tapi kalau sudah terpenuhi, ya bisa dia lepaskan, kemudian misalnya dijual kepada perusahaan perkebunan untuk ditanami perkebunan sawit, perkebunan kopi, kakao, dan lain sebagainya. Karena kan yang saya sebutkan tadi, yang perkebunan yang tadi itu adalah biasanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang dia memang basisnya adalah komersial. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri dari pertanian subsisten adalah pertanian menurut mereka yaitu way of life atau cara hidup. Jadi bukan hanya aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan, tapi memang sudah cara hidup mereka seperti itu. Karena di dalam pertanian itu umumnya petani itu lebih mengedepankan orientasi sosial kemasyarakatan, misalnya ada gotong royong. Dan juga banyak sekali sosial budaya yang nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat lokal pertanian. Selanjutnya, setelah ada masa di mana pertanian itu hanya diusahakan secara subsisten, selanjutnya adalah pertanian komersil. Artinya komersil ini kebalikan dari subsisten ya. Kalau subsisten adalah pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kalau komersil itu lebih ke bagaimana caranya supaya memenuhi kebutuhan pasar. Jadi orientasinya pasar. Kalau orientasinya pasar berarti biasanya ada penjual, ada pembeli, kan pasar itu tempat bertemunya penjual pembeli ya. Artinya kalau ada barang yang dijual, ada barang dibeli, ada harga di sana, dan kita berpikirnya secara ekonomis. Bagaimana caranya supaya barang-barang yang dijual tersebut menghasilkan keuntungan. Ciri-cirinya pertanian komersil yang pertama, biasanya faktor-faktor produksinya dikelola atau menggunakan faktor-faktor produksi yang efisien. Lalu mempertimbangkan seluruh komponen biaya dan penerimaan. Kemudian mengutamakan iptek. Supaya apa? Supaya produktivitasnya meningkat, kualitasnya juga meningkat. Lalu berani mengambil risiko. Dan biasanya risiko yang ada itu sudah diperhitungkan. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa pertanian itu dia bisa kondisinya seperti ini. High risk, high return. Artinya apa? Risiko tinggi tapi pengembaliannya juga tinggi. Nah, itu yang harus diukur dalam melakukan pengambilan risiko. Kalau risikonya tinggi, artinya kita juga harus mempertimbangkan
pengembalian atau keuntungan yang harus tinggi pula. Lalu ada hubungan kelembagaan yang ekonomis. Misalnya apa hubungan kelembagaannya? Biasanya kan kalau perusahaan pertanian itu butuh modal. Dia membutuhkan pihak ketiga, misalnya bank. Nah, bank itu adalah salah satu kelembagaannya. Nah, kemudian dia meminjamkan uang nih si banknya kepada si perusahaan pertanian itu. Nah, itulah hubungan yang kelembagaan yang ekonomis, artinya dia saling menguntungkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk pertanian komersial. Dapat berupa diversifikasi usaha tani. Apa itu? Yaitu berbagai jenis tanaman melalui sistem tumpang sari. Atau misalnya integrasi usaha tani. Misalnya tanaman kakao dengan ternak kambing, misalnya seperti itu. Dan bisa juga bentuknya adalah spesialisasi usaha tani. Misalnya apa? Ada kebun spesialisasi tebu saja, spesialisasi karet saja, kopi saja, kelapa sawit saja, dan lain sebagainya. Dan biasanya yang seperti itu, yang spesialisasi itu biasanya disebut dengan tanaman industri. Baik, lanjut kita ke transformasi pertanian subsisten menjadi pertanian komersil. Artinya subsistennya ini mau berubah nih jadi komersil. Biasanya hal tersebut akan melalui 3 tahapan transformasi. Yang pertama, tadinya subsisten, produktivitasnya rendah. Kemudian yang kedua, adanya diversifikasi atau penganekaragaman produk. Kalau penganekaragaman produk berarti kan sudah berpikir ya bagaimana caranya supaya kita bisa memproduksi tidak hanya tanaman pangan saja. Misalnya, tapi tanaman-tanaman yang lain yang komoditasnya berbeda. Ditandai dengan apa? Dengan adanya penjualan produk ke pasar. Tapi karena dia masih transisi ya, dia masih menggunakan teknologi dan modalnya yang masih relatif rendah. Kemudian lanjut ke pertanian modern atau spesialisasi. Biasanya ini dia produktivitasnya tinggi. Karena apa? Karena modal dan teknologinya juga yang dimiliki itu tinggi. Dari 3 tahapan ini, yang tahapan kedua dan yang ketiga ini sudah merupakan pertanian komersial. Kita lihat tujuan pertanian komersil di sini, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian terbukanya peluang yang lebih baik untuk merubah struktur ekonomi, misalnya dari pertanian ke industri. Kemudian perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan warga masyarakat. Pemerataan pendapatan ya maksudnya. Dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan. Bagaimana cara mewujudkan pertanian yang komersil? Yang pertama, meningkatkan perilaku. Perilaku ini kan biasanya terkait dengan pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan itu dipengaruhi gitu ya melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu terkait dengan apa lagi? Terkait juga dengan teknologi atau inovasi. Yang kedua, penyediaan bantuan atau subsidi agro input atau sarana produksi pertanian. Kalau ada bantuan atau subsidi, kegiatan produksi atau usaha tani akan menjadi lebih bergairah. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan modal usaha tani. Jadi kalau ada dukungan modal biasanya petani juga akan lebih berani untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian selanjutnya penyediaan teknologi yang senantiasa berubah.
Lalu perbaikan kelembagaan petani. Kelembagaan petani ini banyak ya. Misalnya kita mengefektifkan adanya kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau misalnya koperasi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya penyediaan prasarana transportasi. Misalnya akses jalannya bagaimana, harus bagus. Kemudian bagaimana irigasinya dapat atau tidak nih dialiri irigasi atau hanya irigasinya numpang lewat saja misalnya. Dan kemudian yang ketujuh adalah penyediaan pasar. Lanjut, contoh daerah yang sudah beralih fungsi dari daerah pertanian subsisten menjadi daerah pertanian komersial. Ini di Desa Sidomulyo di Kota Batu. Tadinya di sana memang banyak tanaman hias gitu ya, kemudian banyak perkebunan, tapi untuk diri sendiri saja. Nah, sekarang mereka karena semakin banyak juga wisatawan ya yang datang ke sana, kemudian semakin terkenalnya Kota Batu Malang dengan apelnya, kemudian keripik-keripik buahnya. Akhirnya petani di sana mulai mengusahakan tanaman hias, jeruk dan apel. Lanjut kita ke usaha pertanian konglomerasi. Kalau tadi kita kaitannya dengan pertanian yang lebih ke perusahaan dengan satu konsentrasi gitu ya, misalnya usaha taninya saja dengan misalnya pengolahan tertentu. Nah, kalau yang di sini konglomerasi artinya penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Kita lihat di sini, sistem konglomerasi usaha tani yaitu mengonsolidasikan berbagai macam jenis usaha dari hulu hingga hilir berbasis usaha tani komoditas. Jenis usaha yang satu dengan yang lainnya saling ketergantungan menjadi suatu sistem. Artinya ada sistem yang terintegrasi di sana, tapi terdiri dari berbagai macam usaha yang berbeda-beda. Nah, kalau kita mau melakukan konglomerasi di tingkat petani juga bisa. Bagaimana caranya? Yaitu membangun konglomerasi usaha tani. Ini contohnya konglomerasi usaha tani ini di Provinsi Bali. Nih kita lihat ya. Melalui Pergub nomor 99 tahun 2018, pemerintah Provinsi Bali kini mewajibkan seluruh toko swalayan untuk membeli dan menjual produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta perikanan paling sedikit 60% dari total produk yang dipasarkan. Selain toko swalayan, hotel, restoran, dan catering atau HoReCa, hotel, restoran, catering, HoReCa, juga diwajibkan mengutamakan pemanfaatan produk pertanian dan industri lokal dalam kegiatan usahanya. Nah, jadi petani-petani di sana mempengaruhi keputusan dari pemerintah provinsi gitu ya. Akhirnya keluarlah Pergub untuk supaya swalayan dan HoReCa gitu ya untuk dapat membeli produk-produk lokal yang ada di Bali saja, sebagian besar kalau di sini ya. Paling sedikit 60% di sini disebut dari total volume produk yang dipasarkan. Nah, ini sangat bagus sekali, kalian bisa lihat selengkapnya ya. Di sini ada linknya, silakan dibaca.